observasi ya. Jadi nanti saya membersamai Bu Ida di kelas untuk menyaksikan bagaimana proses pembelajaran yang dapat Bu Ida. Sudah menyiapkan kanal belajarnya? Ya Bu, sudah. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan bisa membedakan mana itu kegiatan mendorong dan mana itu kegiatan menarik, serta anak-anak bisa menggambarkan keluar dan menuliskan awal kata hewan, awal kata nama hewan tersebut. Untuk sesi observasi kita hari ini, area pengembangan apa yang Yang pertama tentang bercerita mengenai pribadi. Yang kedua anak bisa menangkap. Dan yang ketiga anak bisa menulis. di keterampilan anak ketika menggambar, menulis terkait bahasa Indonesia. Kalau untuk Bu Ida sendiri dalam kegiatan observasi nanti yang ingin saya observasi di potensi apa yang Bu Ida miliki itu Bagian penting karena saya bisa membedakan mana itu mendorong dan menarik apa. Jadi bagian nanti yang mau saya fokuskan itu kegiatan ini. Baik, strategi apa yang sudah Bu Ida siapkan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kita mulai saja observasinya ya. Terima kasih. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa kira-kira? Riko belum bisa masuk, nggak apa-apa. Karena tempat kita itu memang berkebutuhan khusus beda dengan kita. Jadi kita maklumi ya, nggak apa-apa ya. Oke, coba hari ini waktunya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Hari ini waktunya pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar bermain ular tangga, masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Coba dinyanyikan kemarin lagu ular tangganya. 1, 2, 3. Pastinya kemarin ada yang menjadi apa yang begini? Kurban. Ada yang menjadi yang pertama berjalan jadi apa? Kepala roda. Yang tertangkap dia menjadi temanya tentang. Nah, hari ini kita belajar kegiatan mendorong dan menarik. Kalau kita kemarin ular tangga kan begini ya. Sekarang kita belajar kegiatan mendorong dan menarik. Terus nanti kita juga belajar menulis. Mau menulis saja apa sama menggambar? Iya, suka menulis? Suka. Iya, tapi nanti kita akan juga belajar menggambar. Coba Bu Indah tanya, Mas Ali coba berdiri. Kalau Bu Indah begini sama Mas Ali di belakangnya Bu Indah begini. Kira-kira ini menarik apa mendorong? Menarik. Kalau begini? Oke, sudah tahu. Sekarang coba dibuka buku bahasa Indonesia.
Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya. Bagaimana perasaannya Bu Indah? Senang banget, tapi anak-anak sama baik, waktu tak mendorong, baik, juga mau melakukan biasanya. Juga terlihat pembelajarannya anak juga menyenangkan sekali. Dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indah tadi, Bu Indah ada kelemahan atau yang Bu Indah Kira-kira yang menurut saya, mungkin masih saya tapi tidak apa-apa. jadi bisa hanya tapi bagaimana kita ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Apa kabar hari ini Bu Indah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ekspresinya kok gitu? Ya ini sehat Bu badannya. Badannya. Tapi jiwanya ini kurang sehat. Ada pikiran yang melayang-layang. Ada yang melayang-layang di pikiran. Nah, kayaknya cocok ini sebagai bahan bincang-bincang kita hari ini ya. Iya, kemudian bisa dijadikan bahan perbincangan pagi ini. Nah, kemarin kita sudah menjadwalkan bahwa hari ini kita ada sesi pitching, bincang-bincang santai terkait apa yang ingin Bu Indah sampaikan. Ada apa ini Bu Indah? Ada yang ingin diceritakan kepada saya ini? Iya, begini Bu. Nah, ini kan kali pertama saya mengaji kelas 1 ya. Terus
kebetulan di kelas 1 ini sekarang ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi apa ya, pikiran saya, apakah nantinya saya bisa mengelola proses pembelajaran di dalam kelas jika ada salah satu anak saya yang ABK. Jadi hari ini tujuan percakapan kita ini mengenai tentang murid berkebutuhan khusus yang ada di kelas Bu Indah. Lalu target keberhasilan kita dalam percakapan hari ini menurut Bu Indah apa tujuan kita? Menurut saya ya, perbincangan kali ini mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi terbaik untuk menghadapi kelas saya yang ada murid berkebutuhan khususnya. Mungkin itu Bu, saya kepingin dari perbincangan ini nanti saya bisa mengelola kelas saya meskipun di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ini jadi ada kekhawatiran ya di pikirannya Bu Indah, jadi untuk menangani kelasnya. Kekhawatiran apa saja yang muncul dalam pikirannya Bu Indah dalam mengatasi permasalahan di kelas? Yang pertama Bu, yang saya khawatirkan itu namanya anak ABK ya, yang tidak bisa diajak berkomunikasi sewajarnya. Saya tuh takut Bu, anak saya kan sudah 24 siswa, kedatangan satu anak yang luar biasa. Saya takut anak-anak itu yang pertama itu dipukuli Bu. Mungkin nanti terjadi apa, khawatir anak itu kan biasanya tidak terkontrol ya tindakannya itu. Waktu saya kalau anak-anak yang lain itu dipukul terus nangis, nanti gimana lagi kalau orang tuanya anak-anak itu protes ke sana. Terus yang kedua, yang jelas anak itu apa ya, kan beda dari yang lain. Otomatis saya takut anak-anak itu nanti lebih perhatian ke si anak ABK itu daripada sama saya. Kan pastinya dia lebih kayak baru kenal kan sama si anak ABK itu. Jadi pembelajaran saya nanti saya menyampaikan, tapi anak-anak fokusnya ke anak yang luar biasa itu tadi. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, selain kepada anak-anak saya yang 24 tadi yang normal, saya juga khawatir nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua si anak berkebutuhan khusus. Saya kan juga belum berpengalaman ya Bu Hana ya. Saya khawatir nanti apa yang saya berikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kekhawatirannya ini tentang proses belajar mengajar di kelas dan juga berhubungan dengan wali murid ya, orang tua. Jadi takut kalau nanti ekspektasinya berbeda gitu ya Bu Indah. Menghadapi kasus ini Bu Indah, kekuatan apa yang sudah Bu Indah miliki untuk dapat mengatasi apa yang terjadi di kelas? Kekuatan yang saya miliki, mungkin saya itu menguatkan lebih dalam lagi, meyakinkan diri saya sendiri. Bismillah, dengan kekuatan Allah, dengan keyakinan saya pasti bisa mengelola kelas yang ada anak yang berkebutuhan khusus. Saya harus berusaha sekuat tenaga dan pikiran saya, lebih sabar lagi merangkul anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal, agar mereka itu siap untuk saling membantu gitu loh. Maksudnya ini adik kita, meskipun dia itu fisiknya besar, ayolah nak, sekarang si anak ini menjadi anggota keluarga kelas kita harus menjadikan dia saudara adik kita bantu kesulitan dia, kita maklumi apa yang dia lakukan. Mungkin begitu Bu, saya akan merangkul anak-anak untuk bisa bersahabat dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mengkomunikasikan ke anak-anak yang lain supaya tetap berteman dengan anak yang berkebutuhan khusus. Baik. Dari skala 1 sampai 10 Bu Indah, di mana posisi Bu Indah dalam menangani permasalahan ini?
Kalau menurut saya ini masih di angka 5 Bu, masih setengah-setengah. Karena apa ya? Saya kok merasa belum bisa menguasai jiwanya si anak berkebutuhan khusus. Maksudnya belum merasa sepenuhnya bisa mengendalikan gitu Bu. Maksudnya dia itu belum bisa memahami apa yang saya bicarakan, begitu juga dengan saya belum bisa memahami apa yang dia inginkan. Jadi sekarang ini masuknya itu jarang-jarang Bu. Kalau dia nyaman sama saya itu berarti pastinya dia senang ya bertemu sama saya. Pastinya dia semangat bersekolah karena bisa ketemu saya dan teman-teman. Makanya saya menempatkan di angka 5 saja dulu. Dari kekuatan dan juga melihat dari posisi yang Bu Indah rasakan tadi, posisi 5. Nah, kemungkinan apa yang dapat diambil Bu Indah untuk mengatasi? Saya ingin lebih menarik perhatian Eriko agar dia nyaman belajar di sekolah, agar semakin sayang sama saya, merindukan gurunya yaitu saya. Itu mungkin saya lebih sering lagi berkomunikasi dengan, kalau tadi kan saya merangkul anak-anak saya, agar ini loh nak adik yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita bersamai. Untuk meningkatkan ini saya kok kepingin ya berkomunikasi sama orang tua atau tetangga tentang apa sih sebenarnya yang dia sukai. Mungkin dia sukanya main mobil-mobilan Bu, dan saya itu pingin tahu aja apa yang dia sukai, dan saya akan mencoba memberi fasilitas yang dia sukai dulu. Seperti itu banget. Dari kemungkinan yang sudah akan diambil Bu Indah, hambatan yang mungkin bisa menghalangi tercapainya dari apa yang ingin dilakukan Bu Indah itu apa? Kalau saya lihat ya Bu, murid yang berkebutuhan khusus itu kan dia itu cemburunya besar. Ketika saya memberikan pembelajaran khusus kepada anak yang membutuhkan, saya bilang, Bu ini gimana? Saya datang ke bangku anak tersebut. Nah si ABK ini cemburu sepertinya Bu. Kadang menarik saya, kadang tiba-tiba berlari keluar meninggalkan saya. Itu kan dia mencari perhatian ya, atau cemburu. Terus lagi saya juga nggak bisa tanya, ini gimana maunya Ergo, maksudnya maunya anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Kalau misalnya anaknya bisa bicara kan, pindah sama saya dulu, nanti saja sama anak-anak, atau pindah saya ingin minum. Terus seperti itu kan saya bisa mengerti. Dan si ABK ini itu tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, makanya saya tidak bisa tahu. Dan yang ketiga, sifatnya itu berubah-ubah Bu. Kadang dia baik sama temannya gitu, minta kos. Kadang tiba-tiba dari belakang ngerangkul, pukul. Itu mungkin yang jadi hambatan saya untuk pembelajaran kelas yang ada anak berkebutuhan khususnya. Baik, untuk rencana yang akan Bu Indah lakukan dalam mencapai tujuan ini supaya dapat mengkondisikan kelas juga untuk mengkondisikan murid berkebutuhan khusus, rencana apa yang ingin Bu Indah lakukan? Nah, setelah rencana awal saya itu menggali berkomunikasi dengan orang tua atau tetangga sekitarnya tentang apa yang dia senangi. Kalau saya sudah menemukan, saya akan memberikan. Nanti saya coba. Itu kan saya letakkan di pojok ya Bu. Nah, saya kelompokkan sama anak-anak. Setelah saya letakkan di pojok, saya kasih mainan, mungkin agar dia bisa fokus sama mainannya, tidak mengganggu saya saat dibutuhkan oleh siswa yang lain, menjelaskan ke siswa yang lain, dan siswa yang lain juga bisa sama-sama merasakan perhatian dari saya, tidak selamanya memperhatikan si anak berkebutuhan khusus saja. Namun setelah saya bersama anak-anak normal, saya akan pindah lagi ke anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Ada hal lain tentang ide lain selain kita membagi? Ya karena memang anak itu Bu, kalau nulis gitu kan mintanya didampingi sama guru. Kalau bisa sih, tapi melibatkan orang lain ini. Namun ya
ini pahit nanti terjadi apa tidak ya. Kalau memberikan mainan bisa saya atasi sendiri. Kalau yang kedua ini mungkin saya itu pingin ada satu guru lagi yang berada di kelas saya, misalnya itu tadi untuk mengajari dia menulis atau berbicara. Mungkin kalau sama saya belum bisa terbuka, mungkin ada teman sejawat dari saya, teman-teman di sini yang hatinya mungkin klub ya sama si anak berkebutuhan khusus itu, sehingga sama-sama lah bisa meningkatkan kemampuan si anak berkebutuhan khusus tersebut. Target keberhasilan kalau rencana aksi Bu Indah itu berhasil, itu ukurannya apa? Ukurannya si anak ABK tersebut jadi semangat belajar setiap hari ke kelas, tidak mengganggu temannya, dan bisa bersahabat dengan warga sekolah yang lain. Bagi anaknya bukan di kelas itu ya. Bukan kok anaknya bisa menulis, membaca, bukan seperti itu. Saya hanya ingin menjadi keluarga, saat bisa berkomunikasi dengan baik, tidak saling mengganggu antara anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal, dan semua bisa menerima. Sangat semangat sekali Bu Indah, saya melihatnya jadi excited banget gitu. Ya mungkin kan pertama Bu, jadi Iya. semangat ya. Nah, dalam rencana aksi itu kan pasti ada tiba-tiba terjadi hambatan. Nah, apa yang akan Bu Indah lakukan jika tiba-tiba itu muncul tiba-tiba hambatan itu yang tidak diinginkan tiba-tiba ada gitu? Seperti tadi, hambatan yang saya khawatirkan kan itu apa? Anak ABK ini memukul anak lain, misalnya itu tadi ya terjadi. Pastinya yang saya lakukan, saya akan mengajak orang tuanya, maksudnya berkomunikasi agar saling memahami, agar saling mengerti, baik itu orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus maupun orang tua dari anak normal yang tersakiti atau yang tidak sengaja disakiti oleh si anak berkebutuhan khusus itu, agar kita sama-sama saling menyadari akan kekurangan dan kelemahan masing-masing anak. Misalnya kan saya contohkan, seandainya saja lo anak kita yang mempunyai kebutuhan seperti ini kan, seperti itu. Kalau kita tanpa mengumpulkan orang tua, anaknya saja yang nanti ke orang tuanya, kan takutnya nanti apa ya, langsung emosinya meluap dan otomatis menyalahkan pihak sekolah. Itu yang tidak saya harapkan. Mungkin komunikasi lagi yang lebih dekat, mungkin bisa secara online saja untuk pengajian orang tua dan murid yang Baik, sudah baik sekali Bu Indah. Komitmen Bu Indah terhadap rencana aksi ini agar tercapai tujuannya Bu Indah itu apa yang menjadi komitmen Bu Indah? Komitmen saya harus tetap semangat, tenang, dan komunikasi lagi yang lebih baik. Yang pertama semangat itu apa? Semangat untuk bertemu dengan si ABK dan anak yang lain untuk menjadi keluarga, dan tenang, tetap tenang ketika si ABK itu misalnya membuat kerusuhan di kelas. Saya tidak menunjukkan rasa marah saya agar anak-anak saya juga tidak pernah emosi kepada anak yang berkebutuhan khusus, meskipun kadang tindakannya melebihi batas yang kita harapkan. Gitu. Apakah ada siapa atau apa yang mendukung Bu Indah agar komitmen itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya juga tidak bisa bekerja sendiri ya Bu, dalam menangani itu tadi. Saya butuh kerjasama dari anak-anak saya yang ke-24 itu yang ada di dalam kelas. Saya juga butuh pengertian dari orang tua wali murid, dan saya juga butuh bantuan dari teman sejawat. Misalnya di saat pembelajaran saya mungkin tiba-tiba dia keluar, kan juga saya membutuhkan bantuan dari teman-teman Bu. Saya butuh. Jadi memang butuh kolaborasi juga bersama dengan pihak yang lain yang ada di sekolah. Oke, dari sesi percakapan kita ini Bu Indah, apa yang bisa Bu Indah simpulkan? Ya, kalau sebelumnya kan saya hanya bisa berangan-angan ya Bu Ana ya. Angan-angan sendirian itu kan bagaikan menulis di atas awan silang. Tapi setelah ini tadi saya sudah
diskusi, berbincang-bincang sama Bu Hana, saya itu jadi lebih apa lagi ya, komitmen saya itu lebih kuat lagi, bukan lagi menulis di air atau di awan, tapi sepertinya sudah terlukis di dalam sebuah kanvas gitu Bu. Jadi sudah menemukan solusinya tadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari kebetulan sisi ada di sekolah. Bagaimana rasanya tinggal setelah Alhamdulillah Bu, saya sedikit lega bisa cerita sama Ibu, bisa berkonsultasi bersama, bisa mengeluarkan unek-unek yang apa saya inginkan dan apa yang saya bayangkan dalam pandangan saya. terima kasih sudah menjadi pembelajaran bagi saya. Nanti apa yang disampaikan Bu Indah jika saya mengalami hal itu, saya juga bisa mempraktikkan. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, maksudnya sudah cukup. Jadi semoga Bu Indah dan kita semua dapat mengatasi apa yang berbeda kita dan bisa menangani bagaimanapun kemudian dengan siswa-siswa kita semua. Kita akan membantu kalian menyenangkan dan menyenangkan. Ya, oke, terus sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Insya Allah pasti kita akan sering berdiskusi dengan hal yang untuk meningkatkan diri dan juga meningkatkan sekolah kita. Itu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.